Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Sungguh suatu sukacita jika kita bisa sama-sama berkumpul pada pagi hari ini. Kita bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan di bulan yang baru, bulan September. Semoga Tuhan tetap memberikan kebaikan kepada kita sampai nanti kita bisa melalui bulan-bulan berikutnya. Baik, untuk ibadah pagi hari ini nanti temanya adalah memberi persembahan yang benar dengan subtema melakukan ibadah yang sejati. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kita nyanyikan 2 kali. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang boleh menguasai ruangan hati kita dan ruangan ini. Bahwa sesungguhnya pertolongan dalam ibadah raya pada minggu pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan buka nas pembimbing Bapak Ibu yang diambil dari Ibrani 12 ayat 28. Jadi kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, merenungkan, tetapi dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari lepas hari. Baik Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita banyak hal yang kita sudah lalui. 2 tahun kita sudah bisa melalui pandemi COVID, dan sekarang kita bisa bersyukur, kita bisa sama-sama beribadah, bertemu dengan jemaat satu dengan lainnya,
saling bertegur sapa, bersekutu bersama Tuhan, ini adalah suatu anugerah yang luar biasa Tuhan berikan bagi kita. Dan sampai dengan sekarang juga kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa melihat keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita, orang tua kita, itu adalah sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita akan masuk dalam doa syukur dan pengampunan dosa. Kita nyanyikan pujian Dari Belenggu Keras dan Teguh. Baik Bapak Ibu, kita bisa sama-sama berdoa, bersyukur dan memohon pengampunan dosa sehingga Tuhan melayakkan kita untuk masuk lebih dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kepada hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Sungguh kami ingin berterima kasih, kami boleh melalui akan hari-hari di dalam kehidupan kami. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kebaikan-kebaikan yang tanpa kami duga ya Tuhan Yesus. Kami sudah boleh melampaui akan waktu-waktu, hari-hari, tahun demi tahun, bulan demi Tuhan, sampai dengan saat ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami mensyukuri setiap nikmat karunia yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Baik itu dalam bentuk makanan, baik itu dalam bentuk pekerjaan, juga dalam bentuk kesehatan ya Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kalau saat ini kami masih diberikan kekuatan untuk kami boleh melangkahkan kaki kami, sehingga kami bisa tiba di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami masih boleh melihat akan orang tua kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, juga saudara-saudara kami lainnya ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Allah dan Bapa kami, sebelum kami masuk lebih dalam lagi di dalam ibadah bersama dengan jemaat-jemaat sekalian pagi hari ini ya Tuhan, kami mohonkan ampunan dosa yang daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Tanpa kami sadari di dalam tindak laku kami ya Tuhan, mungkin ada banyak hal yang membuat orang lain kecewa, membuat orang lain sakit hati ya Tuhan Yesus. Kami mohon ampun akan hal ini. Sucikan kami ya Tuhan, tundukkan kami di bawah kaki salib-Mu, sehingga kami boleh dilayakkan untuk mendengarkan suara-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami menyerahkan ya Tuhan segenap pelayan Tuhan yang terlibat, mulai dari pemimpin liturgi, pemain musik, singer,
pemegang alat-alat broadcasting, Tuhan sertai dan berkati mereka satu persatu. Hamba Tuhan yang akan melayani juga kami serahkan dalam kuat kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sekiranya tidak mengambil kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, tetapi hanya kebesaran nama-Mu saja yang boleh ditinggikan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanyalah di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan masuk di dalam pembacaan Mazmur, Bapak Ibu. Untuk Mazmur pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 65. Mazmur pasal 65 ayat 10 sampai 14. Kita akan membacanya bergantian. Saya nanti baca yang ayat genap, ayat 10. Kemudian Bapak Ibu sambung ayat 11 sampai ayat 14. Mazmur 65 ayat 10 sampai 14. Semuanya sudah mendapatkan Bapak Ibu? Baik, kita mulai pembacaan Mazmur pada pagi hari ini. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka, ya demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak. Ayat 14 terakhir, padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Baik, kita akan kembali mengangkat pujian, Bapak Ibu jemaat sekalian. Kita akan nyanyikan pujian Terpujilah Allah hikmatnya besar, ayat 1, 2, dan 3. Dan nanti ayat ketiga kita bangkit berdiri. Terpujilah Allah hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar. Bangkit berdiri, ayat yang ketiga. Ya terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah kita senang melihat Sang Kristus di surga celah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia
bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan zaman, biarlah masing-masing dari kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam persembahan, Bapak Ibu jemaat sekalian. Karena ini adalah hari Minggu pertama di bulan ini, dan hari ini juga ada persembahan Gerakan 2000. Jadi ada persembahan secara umum dan ada persembahan Gerakan 2000. Dan sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan pujian persembahan diri. Jiwa serta tubuh ku bawa Tuhanku, selaku persembahan yang ada milikku, di mezbahku saja. Ulangi ayat yang pertama. Kuasa
undang bangkit berdiri. Kita berdoa. Ini kami Tuhan mengucap syukur kepada Engkau, Allah yang penuh kuasa. Engkau yang menguasai atas kami, dan Engkaulah Allah yang menyertai atas seluruh kehidupan kami. Kesempatan ini kami mengucap syukur untuk dapat kami memberi yang terbaik yang kami miliki untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan, melalui persembahan pagi hari ini. Dan tentunya kami berharap hanya kepadamu melalui persembahan ini dapat berkembang untuk memperluas kerajaan Allah-Mu, khususnya melalui gereja kami di GKIN Betania. Beri rasa takut dan hormat kepadamu ya Bapa bagi yang mengelola persembahan ini, agar dapat berjalan dengan sepenuh hati yang tentunya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sambut sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami melalui doa sempurna demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yefta. Sedikit ilustrasi Bapak Ibu, kalau di tempat saya bekerja itu ada sesi coaching ya. Coaching itu antara orang yang tanda kutip bermasalah atau tidak bermasalah sebetulnya dengan atasannya gitu. Nah, keberhasilan suatu coaching itu bukan dari atasannya saja gitu, bukan dari si pemberi nasihat gitu, tapi yang menerima nasihat gitu ya. Jadi berhasil tidaknya itu ada dua oknum yang terlibat, orang yang diberikan nasihat dan yang menerima nasihat gitu ya. Nah, pagi hari ini kita akan memastikan bahwa pemberitaan Tuhan berhasil. Kita akan sama-sama duduk diam mendengarkan suara Tuhan, dan Bapak Pendeta akan memberikan firman Tuhan kepada kita. Baik, untuk mempersiapkan kita sekalian, kita nyanyikan pujian Bimbinglah Daku ya Tuhan 2 kali. Bimbinglah daku
padaku ya Tuhan. Bimbinglah aku ya di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Bukan jatuh dengan Yesus, di pembimbingku, dengan Yesus menopangku, bukan jatuh. Kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, kami menaikkan rasa syukur kami oleh karena kebaikan-Mu besar dan nyata atas kami. Engkau peliharakan kami dari hari ke hari, sepanjang seminggu yang sudah berlalu hingga pada hari ini, hari perhentian, di mana kami bersama dengan seluruh umat Tuhan berbakti kepada Engkau, yang di dalamnya kami mempersembahkan puja dan puji bagi Engkau. Waktunya juga kami mempersembahkan hati dan telinga kami tertuju kepada pendengaran firman yang akan Tuhan sampaikan kepada kami. Kekuatan dan kuasa dari Roh-Mu yang kudus dicurahkan atas kami, memampukan kami untuk kami dapat memahami setiap firman yang akan Tuhan sampaikan kepada kami, yang dimana firman itu akan meluruskan sikap hati kami, meneguhkan iman kami, dan menjadi petunjuk tentang langkah-langkah perjalanan kehidupan kami sebagai orang percaya yang harus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kini berfirmanlah ya Tuhan, melalui dia hamba-Mu yang akan Tuhan pakai untuk menyampaikan, oleh sebab kami pun sudah sedia untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus, firman hidup yang kekal, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Apa kabar Bapak Ibu? Iya. Puji Tuhan. Sudah sarapan? Nah, ada yang belum, ada yang sudah. Ya. Ada yang ngantuk? Oh belum, oh, belum. Haleluya. Ya, saya berharap itu nggak terjadi. Ya, siap mendengar firman Tuhan yang lama atau yang singkat? Yang sedang. Oke, ya. Antara sedang, ya, antara cepat, singkat dan lama, sedang katanya. Sedangnya itu relatif, ya. Ya, saya berharap bahwa kita adalah orang-orang yang dewasa yang siap untuk makan makanan yang keras, ya, yang lama, yang banyak. Ya. Kita sepanjang bulan ini akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Roma 12. Kita terlebih dahulu buka dalam Injil surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12. Roma pasal 12. Bapak Ibu, kita akan merenungkan sepanjang bulan September itu dengan tema yang ada di dalam judul pembacaan firman ini, ya,
yaitu di sana persembahan yang benar. Ya, persembahan yang benar ini kita akan renungkan sepanjang bulan ini dari minggu ke minggu. Ayat yang pertama ya kita akan renungkan hari ini ya, dan saya akan sampaikan. Untuk ayat yang kedua itu akan disampaikan pada minggu yang akan datang ya, dan ayat ketiga itu akan disampaikan dalam perenungan pada minggu ketiga. Dan ayat yang lanjut 4 ya, 4 yaitu ayat 6 sampai 8 ya akan disampaikan di minggu keempat ya, yaitu dengan tema ya untuk minggu pertama hari ini, yaitu melakukan ibadah yang sejati, memberi persembahan yang benar. Itu tema bulanan. Bagaimana kita memberi persembahan yang benar? Caranya adalah yang pertama, melakukan ibadah yang sejati. Yang kedua, hidup tidak serupa dengan dunia. Dan yang ketiga, hidup di dalam iman. Dan yang keempat, yaitu melayani sesama. Itulah persembahan yang benar. Ya, kita akan merenungkan tentang hal itu selama 1 bulan ini. Saya berharap Bapak Ibu berkomitmen untuk sepanjang 1 bulan ini bisa mengikuti setiap renungan demi renungan yang ada. Ya, kalau memang ternyata terganggu ya oleh kan sesuatu hal yang sangat penting ya, maka mungkin bisa buka YouTube-nya sehingga sungguh-sungguh kita bisa mengikuti semua bagian daripada renungan mengenai persembahan yang benar itu ya. Dan Bapak ini kasih oleh Tuhan untuk hari ini, yaitu pada ayat yang 1. Mari kita baca bersama-sama Roma 12 ayat yang pertama itu ya. 1, 2 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang pertama, bagaimana kita mempersembahkan sesuatu yang benar kepada Tuhan, yaitu melakukan ibadah yang sejati ya. Ibadah yang sejati itu tidak ditentukan oleh liturginya. Mau liturginya panjang, liturginya pendek, di dalam liturgi atau tata cara ibadah itu ada tepuk tangan atau tidak, ya, itu bukan penentu ibadah sejati. Apakah berapa banyak berdirinya, berapa banyak duduknya, seperti apa lagunya, lagu kontemporer atau lagu klasik ya, apa fasilitasnya, bukan itu penentu dari ibadah yang sejati itu ya. Bapak ini kasih Tuhan, kata sejati itu sama dengan tulen, asli, tidak bercampur ya. Kadangkala ibadah itu tidak lagi menjadi sejati oleh karena apa? Bercampur dengan hal-hal yang merusak daripada kesejatian ibadah itu. Kesalahan yang cenderung kita lakukan dalam ibadah, dan kesalahan itu merusak akan kesejatian ibadah sebagai persembahan yang benar kepada Tuhan, itu ada beberapa hal. Mari kita lihat. Yang pertama yaitu ibadah itu hanya perintah manusia saja. Matius 15 ayat yang ke-9. Matius, dilihat di slide saja supaya menghemat waktu ya. Karena saya diminta menyampaikan firman-Nya sedang, kan? Nggak boleh lama. Ya. Jadi mari Matius pasal 15 ayat 9 kita baca. 1, 2 ya. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Percuma, ya, sia-sia, nggak ada gunanya mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ini ada 2 pengertian tentang perintah manusia. Ya, kalau sesuai dengan konteksnya, maka perintah manusia itu adalah adat istiadat.
Itu dikatakan pada ayat yang ke-6 dari pasal 15 Matius ini, ya, bahwa orang-orang pada waktu itu mereka giat di dalam melakukan ibadah. Dalam ibadahnya selalu mendengar firman. Tapi ketika mereka keluar meninggalkan ibadah, menjalani hidup sehari-hari, bukan firman yang dilakukan, tetapi perintah yang merupakan hasil adat istiadat atau ide dari orang tua atau nenek moyang kita. Tidak semua aturan atau ajaran adat istiadat itu salah, ya. Di antaranya juga ada beberapa yang benar karena tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi kadangkala kita dapati juga ada adat istiadat yang bertentangan dengan firman. Yang kadangkala pula ketika adat itu dilaksanakan bahkan sampai mengorbankan ratusan bahkan miliaran rupiah, ya, tapi mau dilakukan. Sementara untuk melakukan firman Tuhan hanya mengeluarkan sedikit rupiah pun tidak mau. Banyak gara-gara adat istiadat atau perintah manusia, aturan-aturan yang dibuat bukan berdasarkan firman Tuhan, ya, itu justru lebih diutamakan dan mengabaikan perintah firman Tuhan. Jadi orang yang lebih mengutamakan tentang peraturan yang dibuat oleh manusia, mengabaikan firman, maka dikatakan oleh firman Tuhan, percuma mereka beribadah. Nah, pengertian yang kedua, ya, tentang perintah manusia ini, ada orang yang melakukan ibadah karena diperintah manusia. Jadi karena diperintah oleh mamanya, oleh ibunya, atau oleh bapaknya, oleh kakaknya, oleh saudaranya, oleh pimpinannya dan sebagainya, ayo ibadah. Nah, itu menjadi dasar untuk seseorang pergi beribadah. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah karena perintah manusia, maka itu pun menjadi percuma. Apa yang kita lakukan itu bukan persembahan yang benar, ya. Tetapi akan menjadi benar ketika itu memang dorongan hati kita yang rindu untuk mencari Tuhan, untuk berbakti kepada Tuhan. Karena itulah dikatakan bagian yang kedua yang bisa merusak, ya, kemurnian atau kesejatian ibadah kita kepada Tuhan, yaitu ketika kita melakukan ibadah tidak dengan segenap hati. Mari kita baca, ya. Satu Samuel 12 ayatnya yang ke-20. 1 Samuel pasal 12 ayatnya yang ke-20. 1, 2 ya. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, apa yang menjadi kesalahan dan itu mengganggu atau mencemari, merusak kemurnian ibadah kita, yaitu ketika kita ibadah tidak melakukan dengan segenap hati. Segenap itu sama dengan sepenuh hati. Kita ibadahnya hanya setengah hati, atau mungkin seperempat hati, atau mungkin sepersepuluh hati, ya. Tidak sepenuhnya kita melakukan ibadah itu. Ya mungkin salah satunya karena itu perintah manusia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati kita itu ada di mana? Kita sudah merenungkan di 1-2 minggu yang lalu. Hati kita di mana? Hati kita di mana? Hah? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, sudah lupa, diulang gitu ya. Lupa terus, ya. Di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Artinya, kalau kita menganggap materi itu sebagai harta yang mahal, yang berharga, maka hati kita itu akan sepenuhnya melekat kepada materi itu. Kalau harta yang
mahal bagi kita adalah anak kita, maka hati kita akan sepenuhnya kepada anak kita. Orang rela kehilangan yang lain, orang rela apa yang dimiliki rusak, tetapi tidak akan dibiarkan ketika itu terjadi atas anak. Kenapa? Karena dia adalah harta yang paling mahal bagi kita. Hati kita akan melekat ke sana. Nah, kalau Tuhan yang menjadi harta kita, ya, maka hati kita pun akan sepenuhnya kepada Tuhan. Orang rela kehilangan harta benda, bahkan rela kehilangan nyawa dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia menjadikan Tuhan sebagai harta yang terbesar, harta yang termahal bagi hidup kita. Dan itu memungkinkan untuk ketika kita beribadah, datang kepada Dia pun akan datang dengan sepenuh hati. Ya. Ibadah sepenuh hati atau tidak diukur oleh sejauh mana kita menilai menilai Tuhan di dalam hidup kita. Ketika Tuhan menjadi yang segala-galanya, maka kita pun akan melekatkan sepenuhnya hati kita kepada Dia. Kita tidak akan memberikan yang setengah-setengah. Kita akan memberikan yang sepenuhnya. Ya. Kita akan merasa menyesal ketika kita datang terlambat, karena itu bukti tidak sepenuh hati atau tanda. Ya. Kita akan merasa menjadi tidak puas ketika nyanyinya hanya sekedar nyanyi. Mendengar firman Tuhan hanya yang penting kelihatan mendengar. Kenapa? Ya karena itu menjadi tanda-tanda bahwa kita tidak dengan sepenuh hati beribadah kepada Tuhan. Dan ketika hal itu yang terjadi atas kita, maka kita sedang tidak melakukan persembahan yang benar dan yang memuliakan Tuhan. Ya. Jadi dua hal. Ya, kenapa ibadah itu menjadi tidak sah? Karena itu perintah manusia. Yang kedua, karena kita lakukan dengan tidak segenap hati. Dan yang ketiga, mari kita lihat, yaitu karena kita melakukan ibadah untuk mencari keuntungan. Mari kita baca bersama-sama. Kesalahan yang cenderung merusak daripada kemurnian atau kesejatian ibadah kita. Yang ketiga yaitu ketika kita memakai ibadah itu untuk mencari keuntungan. 1 Timotius pasal 6 ayat 3 sampai ayat yang kelima, ya. Nanti akan kita baca lebih lagi, tetapi sementara sampai ayat yang kelima terlebih dahulu, ya. Mari kita baca bersama-sama mulai ayat yang ketiga. 1, 2 ya. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Yakinnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ya, yang mengira bahwa ibadah itu sumber keuntungan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, keuntungan yang diharapkan acap kali kita miliki, yaitu dengan kita ibadah, maka usaha kita menjadi lancar. Ya, maka hubungan kasih antara keluarga menjadi harmonis, ya, agar kita cepat dapat jodoh, ya, agar mungkin ya karir kita makin menanjak, ya, makin membaik. Banyak hal keuntungan, termasuk juga supaya sakit penyakit kita segera diangkat, ya. Bapak yang kasih Tuhan, sebenarnya ketika kita memiliki pengharapan seperti itu sah-sah saja, tidak salah. Tetapi yang dimaksud daripada ayat ini adalah seperti ini, ya. Ketika kita hari Minggu beribadah, kita mengakhiri ibadah itu dengan pengutusan untuk pergi, ya,
ke dunia sehari-hari di mana kita berada, dan di sana Tuhan menyertakan kepada kita berkat, doa berkat. Tuhan akan memberkati dan seterusnya. Dan itu akan Tuhan genapkan dalam sepanjang kehidupan kita dari Senin sampai hari Sabtu. Apapun yang dikerjakan oleh kita itu ada di bawah kuasa berkat yang dinyatakan ketika kita mengakhiri ibadah itu. Dan kini apapun yang kita kerjakan sudah menghasilkan sesuatu. Banyak hal yang kita dapat. Bisa yang didapat terbatas, tapi bisa juga berkelimpahan. Nah, Bapak ini dikasih oleh Tuhan, ketika kita sudah banyak mendapat anugerah Tuhan sepanjang 6 hari, di mana kita berdagang, di mana kita bersekolah, di mana kita bekerja, ya, apa iya di hari Minggu, hari perhentian, kita juga masih menuntut lagi? Tuhan sudah memberi. Masa iya sih dalam waktu ibadah pun kita masih minta lagi? Ya. Itu yang dimaksud. Jadi kita selalu kurang, kita tamak, kita hanya mementingkan diri sendiri. Di 6 hari kita bekerja hanya untuk diri kita, tapi ketika kita ibadah pun ternyata juga untuk kepentingan diri kita. Itu namanya kita beribadah dengan mencari keuntungan. Dan motivasi yang seperti itu tentu akan merusak kemurnian daripada ibadah yang sejati itu. Bapak ini dikasih oleh Tuhan, sebenarnya ya ibadah itu akan betul-betul membawa keuntungan kalau kita melakukan di ayat selanjutnya. Mari kita lihat di ayat yang ke berapa? Ke-6 ya. Kita akan 6 dan seterusnya ya. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2 ya. Memang ya. Terus lanjutkan lagi di ayat berikutnya. Terus ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya, perhatikan Bapak Ibu, ya, dikatakan pada ayat yang ke-6-nya, memang ibadah itu kalau disertai rasa apa? Cukup. Ya, rasa cukup akan memberi keuntungan. Cukup dalam hal apa? Dikatakan ayat yang ke-7. Sebab kita tidak membawa tidak membawa suatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, asal ada makan dan pakaian cukuplah. Itu ya. Bapak Ibu, seminggu ini ada yang tidak makan? Ada yang tidak berpakaian karena nggak punya? Ya. Itu artinya hidup kita sudah lebih dari cukup. Ya. Ada yang tidak punya rumah atau tempat tinggal? Nggak ada. Ya. Bahkan lebih dari makan, lebih daripada pakaian kita punya. Itu artinya kita lebih dari cukup. Itu sudah seharusnya menjadi alasan ketika kita datang kepada Tuhan, tidak lagi mencari keuntungan. Sudah cukup gitu loh. Keuntungan apa ketika kita ibadah disertai rasa cukup? Dikatakan, saya akan baca selanjutnya di ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Perhatikan, orang yang ingin kaya itu maksudnya apa? Orang yang selalu merasa nggak cukup, selalu memakai segala apapun yang dilakukan termasuk ibadah, ingin mendapatkan keuntungan. Ya. Jadi orang yang seperti itu akan apa? Akan jatuh ke dalam pencobaan dan berbagai jerat hawa nafsu yang terakhir kali akan membinasakan kita.
Bapak yang kasih oleh Tuhan. Jadi ketika kita beribadah dengan cukup, itu akan terhindar untuk jatuh ke dalam pencobaan, akan terhindar untuk kita terjerat kepada hawa nafsu yang membinasakan. Banyak orang ya justru menghadapi masalah itu oleh karena apa? Maksudnya menghadapi masalah atau pencobaan ya, oleh karena dirinya sendiri yang terus membiarkan untuk terjerat oleh berbagai keinginan. Satu ayat coba kita lihat bersama di Yakobus 1:14, lihat di slide saja. Yakobus 1 ayat 14, kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ketika kita sedang menghadapi masalah ya, berat, sulit, ya sangat menderita, maka seringkali kita mengatakan apa? Sedang dicobai oleh Tuhan. Padahal sebenarnya bukan Tuhan yang membawa kita ke situ. Karena apa? Keinginan kita. Kita terseret oleh keinginan kita. Ada seorang ibu rumah tangga, dia bergumul dengan kebutuhan keluarganya. Hasil pergumulannya, dia mengelola berkat yang dia punya itu untuk membeli angkot, ya, mobil angkutan kota, dipakai untuk narik. Setelah itu, ketika sudah dioperasikan, cukup menolong hasilnya, cukup untuk membiayain sekolah anaknya, cukup untuk bisa menambah uang belanja rumah tangganya dan sebagainya. Merasa dia, wah ini luar biasa usaha ini, maka dia pingin sekali untuk bisa menambah angkot berikutnya, angkot yang kedua. Tapi karena persediaan dananya terbatas, terbelilah angkot yang sudah bekas, sudah second lah gitu ya. Jadi dengan harapan, dengan kalau satu angkot hasil sekian, 2 angkot berarti akan sekian, kurang lebih seperti itu hitungannya. Tapi ketika sudah dibeli, ternyata angkot yang kedua ini rewel, rusak terus, sehingga ketika dipakai untuk mencari penghasilan ya, ini tersedot oleh kerusakan kendaraan itu. Bukan hanya tidak cukup untuk untuk perbaikan kendaraan yang kedua, malah hasil kendaraan yang kedua pun tersedot juga. Makin sulitlah, akhirnya kendaraan yang kedua mau ditarik oleh leasing. Demi terselamatkan mobil kedua dari leasing, maka surat-surat kendaraan yang kedua ini sekolahkan lah ganti ya, dipakai untuk jaminan lah seperti itu supaya tidak ini. Ya, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi ternyata itu tidak menyelesaikan masalah. Makin berat, ini kerusakan pun makin berat lagi ya. Sehingga jangankan untuk bisa mencukupi biaya operasional 2 kendaraan ini, kebutuhan yang lain pun akhirnya tidak tercukupi juga. Bahkan karena tidak bisa bayar ke leasing, dua-duanya ditarik. Nggak punya apa-apa lagi. Apa penyebabnya dia mengalami masalah seperti itu? Karena terjerat oleh keinginan. Ya. Kalau saja dia memiliki prinsip ayat firman Tuhan tadi ya, bahwa asal ada makan dan pakaian cukup, mungkin dia tidak akan mengalami keadaan itu. Itulah keuntungan dari ibadah ketika disertai rasa cukup. Akan terhindar dari masalah-masalah besar yang diakibatkan oleh jerat hawa nafsu yang akan membinasakan kita malahan. Ya, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi itulah kecenderungan dari beberapa orang percaya dari zaman Rasul Paulus ya, sampai kepada kehidupan kita saat ini. Orang beribadah justru tidak didasari rasa cukup, tapi malah selalu ingin untung lagi. Ya. Jadi konsep yang seperti itu akan menyalahi target tema tahunan gereja kita. Gereja kita punya tema apa? Melayani dan bukan dilayani.
Apa kata melayani? Melayani itu memberi diri, ya, dipakai oleh Tuhan untuk Tuhan mengerjakan segala maksudnya, menempatkan kita di gereja, menempatkan kita di tempat kerja, menempatkan kita di rumah tangga kita, sebagai apapun. Kita adalah alatnya Tuhan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan untuk mencari keuntungan, itu tidak menjadikan diri kita sebagai alat Tuhan, tapi menjadikan Tuhan sebagai alat kita. Ya. Makanya itu adalah ibadah yang tidak sejati. Harusnya membiarkan diri kita sebagai alat Tuhan, bukan Tuhan alat untuk mencapai keuntungan dengan segala hal apapun yang kita inginkan untuk kepuasan diri kita. Jadi ada 3 hal, ya, yang menjadi kesalahan dan yang tidak boleh kita miliki atau ada pada kita ketika kita beribadah. Yang pertama apa? Baru tadi, ya, ibadah hanya perintah manusia. Yang kedua, ya, melakukannya tidak dengan segenap hati. Yang ketiga, ya, mencari keuntungan. Ya. Jadi berikutnya kita harus ibadah dengan segenap hati, tidak boleh mencari keuntungan. Terus yang ketiga, yang pertama tadi, ya, bukan karena diperintah manusia. Ya, kita ibadah karena kita memang mau bersyukur atas anugerah Tuhan yang sudah mencukupi setiap kehidupan kita sekalian. Ya, amin. Amin. Wah, aminnya berat, ya. Oke, sekarang berikutnya lagi, masih dalam teks dasar renungan kita, Roma 12 ayat 1 tadi, ya. Bagaimana ibadah yang sejati itu? Yaitu dengan mempersembahkan, ya, persembahan yang pertama, persembahan yang hidup. Yang kedua, persembahan yang kudus. Persembahan yang ketiga itu berkenan. Ya, ada 3, yaitu yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Yang hidup. Apa ini maksudkan persembahan yang hidup? Hidup itu dalam bahasa asli atau bahasa Yunaninya adalah zao. Zao itu adalah tidak mati, atau zao itu artinya adalah bernafas. Persembahan yang hidup berarti mempersembahkan nafas kita kepada Tuhan. Gitu, ya. Jadi di mana kita bernapas? Di mana saja. Kita bernapas tidak hanya di gereja, kan? Di mana kita bernapas? Di mana saja. Di rumah kita bernapas. Ya, di tempat kerja kita bernapas, di tempat dagang kita bernapas, di tempat sekolah kita bernapas, di tempat nongkrong kita bernapas, di tempat kita rekreasi kita bernapas. Artinya ketika kita mempersembahkan nafas atau hidup kita, berarti di segala tempat, dalam segala waktu kita harus pakai hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita bernapas maka kita berpikir. Karena kita bernapas maka kita bisa berketerampilan. Karena kita bernapas maka kita bisa beraktivitas, bekerja, berusaha atau berdagang. Karena kita bernapas, maka kita bisa melangkah ke sana kemari untuk melakukan segala apapun. Itu artinya bahwa apapun yang dihasilkan atau diefektifkan karena nafas kita, itu pun harus dipersembahkan kepada Tuhan. Pikiran kita, tenaga kita, keterampilan kita, semuanya. Itulah yang dimaksud persembahan yang hidup. Ya. Jangan mau persembahkan yang mati. Ya. Sesudah mati baru kita persembahkan kepada Tuhan. Ketika kita hidup, kemana? Bapak Ibu kasih Tuhan, kita harus ingat bahwa dimanapun kita bernapas, ya, kita harus persembahkan itu kepada Tuhan. Jangan meremehkan nafas. Nafas itu sangat berharga. Tanpa nafas bagi diri kita dari Tuhan, maka kita tidak akan pernah berharga. Kita bisa memiliki ini itu, kita bisa melakukan ini dan itu karena nafas. Iya, karena nafas. Berapa harga nafas kita? Di ruang ICU kita bisa menghitung di sana. Ya, untuk ruangannya saja sudah jutaan. Belum lagi obat-obatan dan sebagainya. Ya.
Itu bisa ratusan juta kalau kita masuk ke ruang ICU dalam 1 minggu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, itu hanya hitungan sederhana saja. Tapi Tuhan anugerahkan hal itu kepada kita, dan mari kita kembalikan itu, dipersembahkan bagi Tuhan. Yang kedua, persembahan kita harus persembahan yang kudus. Apa itu kudus? Kudus di dalam bahasa aslinya itu adalah hagios. Hagios itu sakral. Hagios itu atau sakral atau sesuatu yang tidak boleh dipakai untuk hal yang lain, hanya untuk kepentingan Tuhan. Itu hagios atau kudus, dipisahkan dari benda-benda yang lain, ya, untuk kepentingan tertentu. Di rumah saya itu ada banyak gunting, ya. Ada gunting untuk dapur, ada gunting untuk kain, ya, kain menjahit karena di rumah ada mesin jahit. Ada juga gunting cukur. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk gunting di dapur, untuk gunting yang ada di mesin jahit itu bisa dipakai apa saja. Ya, bisa dipakai lebih daripada kegunaannya itu. Tapi untuk gunting yang cukur saya tidak boleh memakainya untuk hal yang lain, karena itu mudah tumpul, dan kalau untuk mencukur itu harus gunting yang betul-betul tajam. Kalau enggak akan menghasilkan rambut yang rapi. Bapak ini dikasihi oleh Tuhan, gunting ini enggak boleh dipakai untuk yang lain, disisihkan secara khusus. Itu maksudnya kudus itu disisihkan untuk kepentingan tertentu, tidak boleh dipakai. Nah, Tuhan sudah mengkuduskan kita, sudah menjadi perabotnya Allah, maka kita pun harus dipakai untuk kepentingan khusus yang tidak boleh dipakai untuk sembarang kegunaan. Saya ambil contoh dalam satu ayat, mari kita buka atau baca saja, mungkin sudah disiapkan oleh pihak broadcast. Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai yang ke 10. Yakobus pasal yang pasal yang ketiga ayat 9 sampai 10. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan manusia rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ini hanya contoh sederhana. Ya, dari hidup kita, dari tubuh kita, ternyata ada salah satu anggota yang namanya mulut. Ya, mulut ini ternyata Tuhan menghendaki untuk dipakai menjadi berkat, mengeluarkan kata-kata berkat, menghasilkan kata-kata yang membangun, yang menghibur, yang menguatkan. Bukan kata-kata yang cemar, bukan kata-kata yang kotor, bukan kata-kata kutuk yang menghasilkan suatu sikap atau respon hati yang justru tersakiti. Ya, ini artinya mulut saja, gitu ya, ternyata harus dipakai hanya untuk Tuhan, tidak boleh untuk yang lain. Yang lain ini artinya adalah untuk pribadi yang lain, yaitu pribadi si jahat. Ingat bahwa dalam Galatia Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk mati di kayu salib, mengangkat kutuk kita dan menjadikan kita sebagai orang yang hidup di bawah berkat Tuhan. Ya, nanti kita akan rayakan itu di awal bulan yang akan datang, ya, bulan Oktober kita akan mengadakan perjamuan kudus. Diingatkan tentang bagaimana kita dianugerahi hidup dalam keberkatan dan lepas daripada kutuk itu. Nah, kita orang yang hidup dalam keberkatan seharusnya menjadi berkat, termasuk memakai mulut kita untuk memberkati, bukan untuk mengutuk. Itu artinya bahwa hidup kita itu dikhususkan, ya, untuk alatnya Tuhan, bukan untuk alatnya bagi pribadi yang lain. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang disebut dengan persembahan yang kudus. Mari kita jadikan nafas kita persembahkan kepada Tuhan, dan hidup kita ini dikhususkan bagi pekerjaan Tuhan, ya, bukan untuk pekerjaan pribadi yang lain. Ya. Yang ketiga yaitu apa tadi? Ya, persembahan yang berkenan. Ya. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang dimaksud berkenan? Di dalam bahasa Yunani itu euarestos, yang artinya menyenangkan.
Ya, menyenangkan atau diterima. Persembahan yang menyenangkan Tuhan, persembahan yang diterima oleh Tuhan. Ini berbalik dengan persembahan yang ditolak oleh Tuhan. Nah, kita akan bisa memahami tentang hal ini ketika kita merenungkan satu peristiwa bagaimana Allah menolak orang-orang Israel yang beribadah kepada Tuhan. Yesaya pasal 1. Mari kita buka dalam Alkitab ya. Ini di slide terpotong-potong ayatnya supaya kita bisa melihat secara keseluruhan. Yesaya pasal yang pertama. Bapak Ibu ada yang ngantuk? Belum? Oke, makasih, puji Tuhan. Yesaya pasal berapa? Oh ya, 1. Berarti benar nggak ngantuk ya, udah dengar ya pasal. Yesaya pasal 1 ya. Yesaya itu perjanjian baru ya. Oh, perjanjian. Oh, benar, nggak ngantuk lagi ya. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-10 sampai ayat 17. Agak panjang ya. Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai ayat 17. Bapak Ibu menyimak, saya akan baca pelan-pelan karena saya akan jelaskan sesederhana mungkin dan sesingkat mungkin dalam setiap pembacaan. Di judulnya bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Ya, bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Ayat 10 atau mungkin ayat 11, mulai ayat 11 saja ya. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Ya, perhatikan, Tuhan tidak menyukai apa yang mereka persembahkan. 12. Apabila kamu datang untuk menghadap hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Ibadah mereka dianggap sebagai tindakan menginjak-injak bait Allah. Ya. Yang ke-13, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuan yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ya, itu ya. Bapak ini kasih oleh Tuhan, mereka orang Israel pada waktu zaman Yesaya ini ternyata mereka giat dalam memberikan korban persembahan. Tidak pernah lalai dengan kewajiban membawa korban persembahan, kambing, domba, lembu dan sebagainya. Ya. Dan mereka juga selalu mengadakan perayaan-perayaan keagamaan. Apapun perayaan yang diperintahkan oleh zaman Musa, ya, mereka lakukan itu. Bahkan lakukan dengan semeriah mungkin. Dan bukan hanya itu, mereka juga selalu berdoa. Perhatikan Bapak Ibu, ada di sana persembahan, ada di sana perayaan keagamaan, ada di sana yaitu doa yang panjang-panjang. Tapi Tuhan menyikapi apa yang mereka berikan itu sebagai tindakan yang menjijikkan, mengerikan. Giat mereka memberi yang terbesar dari mereka,
tapi Tuhan memandang sebagai perbuatan yang menjijikkan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau itu terjadi atas kita, ya, bagaimana? Ketika mereka sudah berdoa, ternyata apa? Dikatakan pada ayat yang ke-15, Tuhan gak mau mendengar doa mereka. Hal itu bisa terjadi kenapa? Karena ibadah mereka memang betul dilakukan terus menerus. Memang setiap perayaan tidak lalai dilakukan. Memang doa selalu dinaikkan. Tapi sayangnya, ya mereka ya dalam hidupnya tidak ada pertobatan. Tidak ada pertobatan. Dan itu menjadikan persembahan mereka sebagai ibadah itu tidak lagi ibadah yang sejati. Ibadah yang sudah tercemar. Oleh karena apa? Ketidakadanya pertobatan dari mereka. Pertobatan adalah suatu persembahan yang paling berharga, ya, yang paling menyenangkan Tuhan. Nah, kalau kita hanya beribadah mendengar firman, tapi tidak ada pembaharuan hati, tidak ada pembaharuan sikap hidup, tidak ada pembaharuan tujuan tentang hidup ini, yaitu hidup bagi Tuhan, maka ibadah kita itu ibadah yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Mungkin bagi yang lain, ya, bagi saya, wah, dia ini ya rajin sekali, Bu Yusi ini ya tiap minggu ada di sana, ya datang selalu nyaris terlambat, nyaris ya gitu. Ya, ya. Jadi selalu giat. Tetapi mungkin itu di hadapan manusia seperti itu, ya. Tetapi ternyata di hadapan Tuhan, Tuhan nggak berkenan. Kamu menginjak-injak akan bait suciku. Aku benci terhadap apa yang kamu lakukan. Mengerikan sekali. Kenapa? Karena ibadahnya tidak disertai dengan pertobatan. Loh Bapak, saya sudah menjadi orang Kristen, bukankah itu bukti pertobatan? Ya, itu adalah bagian kecil dari pertobatan. Pertobatan itu adalah perjalanan hidup yang berubah 180 derajat. Yang sebelumnya pikiran kita, kekuatan kita, hati kita, tujuan hidup kita arahnya ke barat sana gitu ya. Ini berubah menjadi 180 derajat ke arah timur, di mana Tuhan ada di sana. Kalau Mother Teresa katakan bahwa pertobatan itu harus dilakukan setiap hari. Setiap hari harus bertobat. Dan itulah persembahan yang menyenangkan Tuhan. Mungkin dalam bagian tertentu dari hidup kita sudah 180 derajat berubah, ya. Tapi mungkin ada bagian tertentu juga, ya. Ada sifat-sifat tertentu yang kita masih peliharakan, ya. Kita belum sepenuhnya hidup di dalam dasar firman Tuhan sebagai pondasi untuk kita berpikir, untuk kita bertindak, untuk kita berbuat, untuk kita merencanakan sesuatu, untuk kita mencapai sesuatu, ya. Kita masih pakai yang lain, ya. Sebagian sudah 180 derajat, tapi mungkin ada sebagian lagi masih 90, mungkin 80% dan seterusnya seperti itu. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, ya, mari kita persembahkan pertobatan, ya, pertobatan kepada Tuhan. Jangan sampai kita ibadah tapi masih menyimpan dosa, ya, menyimpan dosa. Ya, kita beribadah tetapi pelanggaran demi pelanggaran akan firman Tuhan masih kita lakukan. Dalam kita bekerja, ya, masih belum sungguh-sungguh diterapkan firman Tuhan di sana. Ketika kita berdagang masih ada kecurangan-kecurangan di mana firman Tuhan disangkali di sana. Ketika kita bangun hubungan, ya, hubungan berumah tangga, hubungan apapun lah gitu ya, masih ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu artinya bahwa apa? Kita belum sungguh-sungguh bertobat di sana. Dan apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan belum berkenan. Karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, mari sesuai dengan yang Tuhan inginkan dalam pertumbuhan bulan ini, yaitu mari kita persembahkan sesuatu yang benar bagi Tuhan. Langkah pertama ya, yaitu apa? Melakukan ibadah yang sejati. Ya, jangan pakai untuk mencari keuntungan, jangan karena perintah manusia, ya. Tetapi mari persembahkan nafas kita kepada Tuhan. Mari kita khususkan diri kita hanya untuk pekerjaan Tuhan sebagai alatnya Tuhan. Jangan mau diperalat oleh pekerjaan si setan, ya. Dan terlebih lagi, mari kita persembahkan sesuatu yang berkenan, yaitu pertobatan. Hidup dalam
firman Allah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita menaikkan satu pujian. Bapa, aku persembahkan tubuhmu. Aku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu. Ibadah yang sejati, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Sekali lagi ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang sudah Tuhan bukakan bagi kami. Melalui firman-Mu kami bercermin tentang hidup kami ketika kami melaksanakan ibadah kepada Engkau. Melalui firman-Mu Engkau memberitahukan tentang kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang ada pada kami dalam kami beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus yang sudah bekerja atas telinga kami, atas pikiran dan hati kami, membukakan kebenaran itu. Engkau memampukan kami untuk kami tidak berkeras hati, untuk kami terus membiarkan diri dipengaruhi oleh firman Tuhan, hidup dalam pertobatan, pembaharuan pikiran, pembaharuan hati, pembaharuan sikap hidup, pembaharuan motivasi ketika kami menjalani hidup dengan panggilan sebagai orang percaya yang Tuhan kehendaki untuk kami mengkhususkan hidup kami hanya untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan.
Kami tidak cukup mampu karena banyak godaan dan tantangan yang ada di sekitar dunia di mana kami hidup dan beraktivitas. Namun kami rindu kekuatan Roh-Mu menolong kami untuk kami menyimpan firman ini dan melakukannya sampai kami menjadi orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan itu menyenangkan dan memuliakan Engkau, dan Engkau pun berkenan semakin lagi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kini kami serahkan kepada Tuhan untuk gereja-Mu, di mana Engkau percayakan sebagai tempat kami menerima bimbingan dari Tuhan lewat setiap firman yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan melalui gereja ini kami pun dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang melayani sesuai dengan talenta, karunia, dan berbagai fasilitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah sungguh-sungguh melalui gereja ini Tuhan dimuliakan melalui hidup kami, karena kami sungguh-sungguh merespon setiap kehendak-Mu yang Tuhan kehendaki kami lakukan, baik di lingkup wadah gereja kecil ini maupun juga di luar daripada gereja, sebagai saksi akan Engkau selaku orang percaya yang tinggal dan beraktivitas di tengah-tengah mereka orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bapa di surga, kini kami mohon supaya Tuhan memberkati gembala sidang, memberkati para majelis, memberkati para pengurus komisi, memberkati akan mereka setiap jemaat-Mu yang terlibat dalam pelayanan, supaya mereka semua sungguh dipakai di tangan Tuhan menjadi alat yang efektif bagi kami terus dipertumbuhkan di dalam iman kepada Tuhan, terus didewasakan dalam pengenalan akan Tuhan, dan semakin dikaribkan dalam persekutuan kami dengan Engkau ya Tuhan. Program-program pelayanan yang dilakukan di gereja ini dan kegiatan-kegiatan rutin yang kami lakukan di tengah minggu maupun hari Minggu diberkati, supaya kami melakukan bukan sebagai tradisi atau kebiasaan, tetapi sungguh-sungguh itu kami lakukan dengan hati yang sepenuhnya untuk mencari, untuk bersekutu, untuk bersyukur, dan untuk memuliakan Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan yang akan terus hadir di tengah gereja ini dengan segala aktivitas persekutuan dan pelayanan yang ada di dalamnya. Dan Tuhan berkati untuk pelayanan misi gereja kami, di mana saat ini kami dikehendaki oleh Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di Pos PI Boyolali, di Pos PI Solo Baru, bahkan mendukung pembentukan hamba Tuhan sebagai mahasiswa di teologia. Kami mohon supaya Tuhan yang akan terus menolong kami, memampukan kami mengerjakan tugas misi itu, sehingga demikian melalui gereja ini pekerjaan Tuhan akan terus diperluas dengan penjangkauan jiwa-jiwa diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Dan berdoa untuk Sinode GKIN bersama seluruh pekerjaan Tuhan yang ada di berbagai tempat, yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di seluruh muka bumi, di mana orang-orang percaya bersekutu dalam gereja, di mana orang-orang percaya terus bertumbuh sebagai murid-murid Tuhan lewat kelas-kelas pembinaan khusus, maupun juga lewat yayasan-yayasan penginjilan, di mana firman Allah diberitakan di kota, di desa, di pelosok suku terpencil. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati, sehingga bukan hanya kami yang memiliki kepastian keselamatan dalam iman kepada Tuhan, namun banyak lagi jiwa-jiwa yang hatinya berbalik dalam iman kepada Engkau. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan keselamatan itu. Dan kami berdoa kiranya Tuhan pun memberkati bangsa negara kami di mana kami tinggal ini, diberkati pemimpin kami, Bapak Presiden bersama para wakilnya, bersama dengan wakilnya, para menteri, bahkan semua aparat pemerintah tingkat gubernur sampai RW dan RT dari Sabang sampai Merauke. Anugerahkan hikmat, anugerahkan hati bijaksana kepada mereka, supaya mereka terus dapat melaksanakan penugasan dari Tuhan, yaitu membawa masyarakat Indonesia dilimpahi dengan kesejahteraan dan membawa bangsa ini menuju kepada kemajuan ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh serahkan bangsa ini kepada Engkau ya Tuhan. Dan secara khusus pada siang hari ini kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sakit dan dalam proses pemulihan.
baik untuk anak kami Azriel, baik juga untuk Bapak Markus Subagio, untuk Bapak Agus Mahakina, untuk Ibu Rosa Sumokil, untuk Nona Rihi, maupun juga untuk Siska Lekatombesi, untuk Bapak Demianus Pelamonia, dan bahkan mungkin yang lain. Kami mohon kiranya kasih karunia-Mu turun atas seluruh jemaat-Mu yang sakit dan dalam proses pemulihan, supaya mereka dianugerahi kesehatan yang sempurna, yang akan menjadikan mereka pun secara penuh dapat melakukan tugas panggilan yang dari Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, inilah segala syukur dan syafaat kami, semuanya kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Gembala yang baik, yang adalah satu-satunya sumber pengharapan hidup kami. Haleluya. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita menerima doa berkat, kita akan menyanyikan pujian Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin ayat 1 dan 2, dan ayat kedua nanti kita bangkit berdiri. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungi aku. Penghiburan dari surga jika Tuhan sertaku, karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Saya undang bangkit berdiri. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, meski jalan ku tak senang, diberi rahmat dan ujian seperti hingga kurang. Meski ku merasa haus penat dan jiwa menanggung berat, dari batu air memancar terbitlah kegirangan. Dari air Tuhan memancar terbitlah kegirangan. Sebab ini kasih Tuhan Yesus, mari kita bersama mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Amin. 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 Silakan duduk. Ibadah sudah selesai Bapak Ibu, dan mohon kesabaran dan kesediaannya sejenak untuk kita sama-sama mendengarkan warta gereja yang akan disampaikan oleh majelis yang bertugas. Untuk petugas ibadah Minggu 11 September 2022 dilaksanakan secara onsite 100% di gedung gereja dengan pembawa firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Muda Yonatan Sweri. Liturgi akan dilayani oleh Diaken Glora Sembiring Brahmana dan doa persembahan oleh Diaken Andreas Arifianto. Untuk petugas ibadah Minggu 11 September 2022, pelayan kantong persembahan dari jemaat dilayani oleh Bapak Teddy Jafar dan Bapak Demianus Pelamonia dengan vokal grup Voice of Bethania. Untuk ibadah Komisi Muda-Mudi yang dilaksanakan sore ini 4 September dilaksanakan secara onsite dengan acara games, liturginya oleh
Saudari Sandra Oktaviani, dan doa kolektif oleh Saudara Jovan, pembicaranya oleh Badan Pengurus Muda-Mudi. Untuk Komisi Wanita, ibadah Komisi Wanita dilaksanakan 2 September secara hybrid, onsite dan online, jam 5 sore, dengan acara cerdas cermat bertempat di gedung gereja atas nama Ibu Francisca Prakoso, dengan liturgi Ibu Maria Wardoyo, doa kolektan Ibu Wildix, pembicara BPKW, Badan Pengurus Komisi Wanita. Untuk ibadah Komisi Pria dilaksanakan pada hari Sabtu, minggu kedua dan keempat pada tanggal 10 September 2022, dilaksanakan secara onsite pukul 19.00 atau jam 7 malam dengan acara diskusi bertempat di gedung gereja atas nama Lodi Sevran, dengan liturgi Bapak Hardo Aritonang, pembicaranya oleh majelis. Kelas tunas remaja, ibadah kelas tunas remaja akan dilaksanakan secara onsite pada hari Minggu tanggal 28 Agustus jam 15.30, pukul 15.30 atau setengah 4 sore, dilaksanakan dikarenakan adanya rapat evaluasi majelis. Oh, mohon maaf. Ya. Oke. Dilaksanakan bersama dengan ibadah muda-mudi jam 3 sore ya. Ya, boleh di next. Ya, untuk persembahan, kita persembahan karena 100% beribadah di gedung gereja secara langsung ataupun ditransfer ke rekening bendahara majelis atas nama Gelora Sembiring. Doa Fajar. Doa Fajar dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 5.00 atau jam 5 pagi sampai jam 6. Mohon kesediaannya yang bertugas untuk doa Fajar pada tanggal 10 September, Bapak Andreas Arifianto, ya, untuk komitmen dana misi tahun 2022 akan disalurkan untuk Pospei Ringin Sari di Boyolali, Pospei Solo Baru di Jawa Tengah. Dukungan persembahannya dapat ditransfer ke rekening bendahara majelis atas nama Bapak Gelora Sembiring. Dan gereja kami juga memberikan beasiswa untuk STT, Sekolah Tinggi Alkitab STAN di Malang, Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Ya, boleh. Next. Untuk perubahan ibadah KSM, pelaksanaan ibadah Komisi Sekolah Minggu telah dilaksanakan bersamaan dengan ibadah Minggu Raya, yaitu pukul 9.00 atau jam 9 pagi di ruang Salomo dan di ruang Daud dari tanggal 21 Agustus. Mohon menjadi perhatian bagi orang tua untuk dapat membawa serta anaknya untuk mengikuti jalannya ibadah sekolah minggu. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Pembentukan PPMJ, Panitia Pemilihan Majelis, Pengurus Majelis ya. Memasuki masa periode majelis dan badan pengurus yang akan berakhir tahun 2023, maka akan dilakukan pembentukan panitia pemilihan majelis jemaat yang secara efektif terbentuk di bulan September ini. Maka menjadi perhatian bersama untuk setiap komisi mengirimkan perwakilannya di dalam kepanitiaan PPMJ. Mohon nama-nama tersebut segera diinformasikan pada sekretaris majelis. Terima kasih. Ya, kunjungan majelis. Persiapan memasuki perjamuan kudus yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober, maka kami menginformasikan untuk kembali dilaksanakan bulan kunjungan majelis kepada jemaat. Jika ada hal-hal yang berupa kritik dan saran, dapat langsung disampaikan kepada majelis kunjungannya. Terima kasih. Ya, imbauan kembali untuk bagi jemaat
parkir motor kita tidak lagi di gedung gereja ini, tapi di belakang, di lokasi parkir di sekretariat RW 1 ya. Dengan Dena sebagai berikut. Ya, baik. Ya, segenap majelis dan pengurus mengucapkan selamat berulang tahun bagi saudari ataupun ibu. Ya, selamat ulang tahun. Dan sehabis ibadah mohon untuk panitia retret berkumpul karena kita akan mengadakan rapat. Terima kasih, selamat hari Minggu. Baik Bapak Ibu, satu lagi jangan lupa untuk minggu depan tetap hadir dengan acara sama, ibadah. Temanya dengan tema memberi persembahan yang benar dan dari Bapak Pendeta Jonathan Suheri dari GKIN Silo. Baik, saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pengantar pulang. Tuhan mau sertai hamba, ayat 1 dan 2.